Selamat pagi adik-adik, sebelumnya terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Sebelum kita belajar, kita doa belajar dulu ya. Terpuji Buddha, Dharma, dan Sangha, inilah waktunya ku belajar. Aku belajar bersungguh-sungguh agar mama papa bahagia. Semoga semua bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, sekarang kita akan belajar Cartu Arya Sacani. Mari kita simak videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar Duka Arya Saca, yaitu kesunyatan tentang adanya duka. Duka ini tidak menyenangkan atau menderita. Seseorang dalam hidupnya pasti merasa tidak puas dan tidak senang, yang mengakibatkan kita menderita. Semua orang pasti pernah mengalami penderitaan dan duka. Penderitaan disebabkan oleh umur tua, mati, dan sakit. Seseorang pasti pernah merasakan menderita, seperti ditinggalkan oleh orang yang disayangi, terus berkumpul dengan orang-orang yang dibenci, dan tidak tercapainya cita-cita atau keinginannya. Itu disebut duka-duka atau penderitaan biasa. Nah, ada juga penderitaan yang disebabkan oleh anicca atau ketidakkekalan, seperti barang kesayangan hilang, hilangnya pekerjaan. Suka duka yang bergantian datangnya itu disebut wiparihama atau penderitaan yang disebabkan oleh perubahan. Ada juga penderitaan yang disebabkan oleh jasmani dan rohani, disebut sangkara duka, seperti sakit perut dan rasa kecewa. Untuk mengatasi rasa duka tersebut, kita harus mengetahui penyebab duka tersebut. Kalau kita mengetahui rasa duka tersebut, dapat kita musnahkan dengan diri kita sendiri. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terimalah salam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Hai adik-adik, terimalah salam Dharma dari Cici, Namo Buddhaya. Jadi hari ini, Cici akan membahas tentang duka samudaya. Apa sih itu duka samudaya? Duka samudaya adalah kesunyataan tentang asal mulai duka atau sebab penderitaan. Nah adik-adik, segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya dong. Nah, termasuk penderitaan. Jika kita ingin mencari jalan keluar dari penderitaan, kita harus tahu apa sebabnya. Dan untuk duka, sebabnya kita sebut dengan tanha. Tapi apa sih tanha itu? Tanha adalah keinginan hawa nafsu yang tak pernah terpuaskan. Dan karena tanha ini kita memiliki sifat serakah. Karena serakah, kita menginginkan segala sesuatu yang kita miliki lebih dari porsinya. Dan kita akan berakhir menderita. Nah, kenapa sih itu tanha ada? Tanha ada karena kita diliputi oleh kebodohan atau avijja. Nah, tapi tahukah adik-adik, sebenarnya kita bisa loh mengendalikan atau mengurangi tanha dengan cara kita mengembangkan kebijaksanaan. Nah adik-adik, tanha ini terdiri dari 3. Ada kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kama tanha adalah keinginan untuk memiliki kesenangan duniawi. Adik-adik pasti senang kan jika kita memiliki suatu keinginan dan tercapai. Tapi bagaimana jika tidak dikabulkan? Pasti menderita dong. Nah, karena itu kita hendaknya mengendalikan hawa nafsu kita. Karena di dunia ini kita hidup tidak hanya untuk senang-senang, tapi untuk belajar, bekerja, dan melakukan kebajikan. Yang kedua, bawa tanha. Bawa tanha adalah keinginan untuk lahir di alam kehidupan ini. Yang ketiga, wibawa tanha. Wibawa tanha itu adalah keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, apa sih itu sebabnya bunuh diri? Biasanya ini dikarenakan oleh rasa putus asa. Dan orang-orang yang bunuh diri, dia memiliki mental yang lemah dan cepat putus asa. Tapi adik-adik tahu gak? Di dalam agama Buddha, bunuh diri ini tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan apapun alasannya. Di dalam Buddha Dhamma juga, jika kita bunuh diri, kita akan terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Baik adik-adik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Halo adik-adik, sebelumnya terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Nah, hari ini Cici bakalan jelasin tentang dukkha nirodha. Nah, apa sih itu dukkha nirodha? Nah, simak baik-baik ya videonya. Apa itu dukkha nirodha? Dukkha nirodha itu adalah lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan berarti nibbana, yang merupakan tujuan akhir dari umat Buddha. Tanha adalah sebab dari derita. Oleh karena itu, lenyapnya derita adalah pembebasan atau nibbana. Nibbana bukanlah suatu tempat, melainkan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai pikiran yang sangat jernih dan juga pikirannya terbebas dari serakah, benci, dan gelap batin. Nibbana terbagi menjadi dua. Yang pertama, saupa disesa nibbana, yaitu nibbana yang dicapai ketika kita masih menjadi manusia atau arahat. Contoh dari saupa disesa adalah saat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Saupa disesa juga dikatakan sebagai kondisi batin yang tenang, tentram, murni, dan seimbang. Yang kedua, anupa disesa. Itu artinya nibbana yang dicapai ketika kita sudah meninggal. Mereka yang tercerahkan penuh seperti para Buddha dan arahat dikatakan mencapai anupa disesa nibbana. Anupa disesa juga disebut dengan pari nibbana. Nah, gimana penjelasan tentang dukkha nirodhanya? Sudah paham kan adik-adik? Semoga damanya bermanfaat ya. Sebelumnya, terimalah salam Dharma dari Cici. Namo Buddhaya. Terimalah salam dalam Dhamma dari Koko. Namo Buddhaya. Pada kali ini Koko akan menjelaskan yaitu jalan menuju lenyapnya dukkha. Sang Buddha memberikan gambaran akan realitas kehidupan, yakni ketidakpuasan atau penderitaan. Penyebabnya dan setiap orang dapat mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana saat ini juga dengan melejapkan penderitaan atau dukkha. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, Buddha mengajarkan suatu cara yang dapat dilakukan setiap orang. Cara tersebut dinamakan jalan mulia berunsur 8. Inilah jalan yang akan membawa siapapun kepada kebahagiaan sejati jika telah sempurna dilaksanakan dan telah menjadi bagian dari setiap tindakan yang dilakukan seseorang, baik dari agama, ras, suku, apapun juga. Nah, kalian sudah mengerti kan sekarang apa itu arti catur Arya Sacani yang sudah dijelaskan sama Cici Kokonya. Semoga Dhamma ini bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Terima kasih dan Namo Buddhaya.